Aksi pencurian dua pelaku di sebuah kafe di Jalan Gagak Hitam Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, terekam kamera pengawas. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi langsung memburu pelaku yang sudah merugikan kafe hingga ratusan juta rupiah. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap satu pelaku di kediamannya yang tidak jauh dari TKP. Sempat mengelak, namun petugas menemukan sejumlah perkakas yang membobol kafe. Petugas pun melanjutkan memburu pelaku kedua yang sempat dihalangi oleh pihak keluarga. Bahkan pelaku memanfaatkan waktu untuk bersembunyi di atas plafon rumah. Di atas apa yang kau sembunyikan? Nggak ada, Bang. Lagi kawanmu ada? Nggak ada. Udah cek angin dulu. Cek angin dulu. Boleh main dulu. Nggak ada. Bang aja gini. Mendapat perlawanan dari keluarga dari kedua pelaku, yang mana pada saat kita amankan pelaku berinisial C, satu orang pelaku berinisial K melarikan diri ke dalam rumahnya. Saat kita kejar, keluarga dari K menghalangi kita untuk melakukan proses penangkapan. Dari penangkapan pelaku, petugas juga mendapati sejumlah barang elektronik curian milik kafe Incar Raja. Kini para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Sunggal untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan penculikan bayi ke Polrestabes Makassar. Setelah diselidiki, peristiwa penculikan tersebut adalah cerita karangan dari istri terlapor. Polisi bersama warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat dihebohkan dengan kasus penculikan anak. Unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan adanya dugaan penculikan bayi langsung bergerak mendatangi rumah terlapor. Di rumah yang berada di kawasan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi mendapati bayi tersebut tengah bersama adik korban. Namun setelah diselidiki, peristiwa penculikan tersebut adalah cerita karangan dari istri terlapor yang menyebut anaknya diculik oleh adik kandungnya. Padahal yang sebenarnya, istri korban itulah yang menitipkan bayinya kepada adiknya 2 hari lalu sebelum kejadian. Dengan ini saya melakukan klarifikasi bahwa tidak benar adanya penculikan terhadap anak saya, di mana saya membuat laporan tersebut karena informasi yang saya dapat dari istri saya tersebut mengatakan bahwa anak kami telah diculik, sehingga saya tidak mengklarifikasi kebenarannya dan langsung membuat laporan di mana kejadian. Sebenarnya yakni istri saya hanya menitipkan anak saya kepada saudari kandungnya untuk dijamin. Sementara itu, dari hasil penyelidikan, motif istri korban membohongi suaminya itu lantaran hendak menghindari utang kepada adiknya sebesar Rp3.500.000. Yang melaporkan ini adalah ayahnya. Ayahnya melaporkan ternyata karena ibu kandungnya ini membuat cerita bahwa anaknya telah diculik oleh adiknya. Motifnya sendiri, Konan? Kalau motifnya saat kami tanyakan dari ibunya ini ternyata mempunyai hutang kepada adiknya sebesar Rp3.500.000, namun tidak berani menyampaikan kepada suaminya. Kini laporan telah dicabut karena masalah sudah diselesaikan dengan mediasi. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Fatur. Selamat malam, Pak Jamal. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, Pak Jamal, ini sebenarnya ceritanya seperti apa? Bilang anaknya diculik, tapi ternyata dititipkan. Apakah bisa dibilang anaknya ini dipakai sebagai jaminan utang istrinya terhadap adiknya, Pak? Oke, Mbak, diawali dengan adanya laporan saudara A ini yang menyatakan telah menerima telepon dari istrinya kalau anaknya diculik. Setelah itu saudara A ini lapor di Polrestabes Makassar dan kami segera tindak lanjutin. Dan kami menemukan di TKP, di sana ada istri dari saudara A ini beserta adiknya dan anak yang dilaporkan diculik ini. Setelah itu kami ambil keterangan terhadap
pelapor, terlapor, dan beberapa saksi. Dan sesuai penyelidikan kami, fakta-fakta yang ditemukan bahwa hal tersebut ataupun penculikan tersebut tidak benar adanya. Seperti itu, Mbak. Baik, kenapa dibilangnya diculik, Pak, oleh adiknya, padahal dititipkan sendiri 2 hari yang lalu? Ya, jadi suami ini, saudara A ini melaporkan karena menerima telepon dari istrinya. Istrinya Iya, menyampaikan kenapa kepada istrinya saudara ini mengaku bahwa anaknya diculik oleh sudah adiknya, diculik. Pak? Oke, jadi kalau terkait ibunya tersebut, ibu dari anak tersebut ataupun istri dari pelapor tersebut menyatakan karena takut adanya menghindari ditagih hutang oleh adiknya. Padahal selama ini dia tinggal di sana dengan adiknya dan dia juga menitipkan anaknya kepada adiknya selama ini, seperti itu. Baik, ini anaknya dititipkan atau dijadikan jaminan sih, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi sampai penyelidikan kemarin kami dapat faktakan itu memang hanya dititipkan karena memang istrinya pelapor ini menurut keterangannya dia sedang mengurus perceraian dengan suaminya dan dia kemana-mana karena tidak ada sanak famili lain, hanya adiknya ini, makanya dia menitipkan anaknya kepada adiknya ini untuk mengurus persyaratan perceraiannya, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ini mengaku diculik agar terbebas dari utang gitu, Pak? Jadi menghindari, Mbak. Jadi menurut keterangan istrinya pelapor ini menghindari ditagih seperti itu. Padahal mereka udah beberapa hari tinggal satu kos di sana. Baik. Terima kasih Kompol Jamal Fatur, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih, Pak. Pemirsa, usai jeda beberapa petugas harus dikerahkan untuk memvaksin 1 orang anak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.